Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 9 yang saya cintai, melanjutkan materi yang tadi. Pada hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu tentang bab pengertian tata krama, santun, dan malu. Anak-anak yang saya cintai, 3 kata tata krama, santun, dan malu adalah kata-kata yang sudah tidak asing bagi kita. Secara tekstual kita sudah tahu arti dan makna kata-kata tersebut. Namun demikian, mari kita sedikit pelajari secara teori. Yang pertama adalah pengertian tata krama. Apa itu tata krama? Adalah suatu norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah tertentu. Daerah yang satu berbeda tentunya dengan daerah yang lain, dengan tujuan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan rasa tentram dalam kehidupan. Jadi tata krama tidak lain tujuannya adalah untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana contohnya juga disebutkan di dalam hadis qala Ibnu Syarih anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala malam yarham shaghirona wa ya'rif haqqa kabirona falaisa minna, rawahu Abu Dawud. Yang artinya, Ibnu Syarih berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak menghormati hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu tata krama anak-anak yang sudah kita pahami bersama, ya, yang sudah tidak asing lagi, ya. Nah, tata krama ini sangat bermanfaat, ya. Tata krama sama dengan etika, yaitu norma-norma, nilai-nilai moral, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Ya. Tata krama itu atau etika itu meliputi beberapa hal, ya. Di antaranya adalah tata krama dalam berkomunikasi lisan, tentunya dalam berbahasa yang baik dan sopan agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua, tata krama berkomunikasi di media sosial. Ini harus kita perhatikan juga. Di zaman sekarang khususnya membutuhkan media sosial dalam berkomunikasi, harus berhati-hati. Yang ketiga, tata krama dalam bersikap, seperti jangan kita bersikap di depan orang lain yang bisa menyinggung dengan gaya-gaya tubuh kita, yang orang lain bisa menginterpretasikan yang bisa negatif, dan padahal mungkin juga maksudnya tidak demikian. Yang berikutnya, tata krama dalam berpakaian. Nah, ini ya, khususnya zaman sekarang, berpakaian itu harus sesuai dengan ajaran kita, khususnya ajaran Islam. Bagi wanita, untuk menutup aurat semua anggota tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan. Untuk laki-laki, aurat kita harus tutup antara pusar dan aurat kita, yaitu pusar dan lutut bagi laki-laki tentunya, ya. Itu pergaulan
Anak-anak cintai bahwa tata krama ini mempunyai banyak manfaat atau fungsi, ya. Fungsi manfaat siapa saja yang mempunyai akhlak, sifat, sikap tata krama. Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Yang berikutnya, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Yang keempat, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik di lingkungan keluarga, pergaulan maupun tempat bekerja. Yang kelima, dapat meningkatkan karir seseorang, ya. Demikian anak-anak pengertian tata krama yang harus dipahami, singkat, padat, dan yang sedikit. Ya, berikutnya adalah tentang manfaat pengertian, memahami pengertian santun. Nah, apa itu santun, ya? Kata santun adalah kata yang tidak asing, yaitu berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Santun mencakup dua hal, yakni ucapan dan perbuatan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. An Ibni Abbas anna Nabiyya sallam qala li asyajil asri inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilma wal haya'a. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Asy'ari, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu, ya. Sikap santun dan malu. Berikutnya adalah setelah kita mempunyai sifat santun, maka manfaatnya banyak sekali, ya. Yang pertama, kita mudah diterima oleh orang lain apabila kita mempunyai sikap santun, ya. Menunjang kesuksesan, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya. Ini sikap santun. Nah, yang berikutnya adalah memahami pengertian malu. Apa itu malu? Malu adalah yaitu menahan diri dari perbuatan buruk, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa atau membiasakan hasil latihan. Untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, serta pembiasaan, ya. Rasa malu merupakan bagian dari iman, ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu nganin Nabi SAW qala al imanu bid'u wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batum minal iman. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ya, anak-anak yang saya cintai, nah, rasa malu ini sangat penting sekali bagi kita, khususnya di zaman sekarang, ya. Karena mempunyai banyak manfaat rasa malu. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela, perbuatan kotor, ya. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Ini manfaatnya kebalikan, kita menahan dari perbuatan tercela, perbuatan yang kotor, dan bisa mendorong berbuat baik, ya. Yang ketiga adalah mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Manfaat malu ini banyak sekali ya. Di dalam pelajaran ini hanya 3 ya yang kami sampaikan sebagai contoh saja. Demikian anak-anak untuk kelanjutan materi hari ini Senin 15 Februari 2021. Materi yang berikutnya nanti kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak bisa menguasai materi akhlak ini ya, kita pahami, kita hayati, kita jalani agar kita menjadi siswa-siswi SMP Siji yang baik hati, yang nanti bisa bermanfaat harum mewangi di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana para nabi ya, kita harus berakhlak yang mulia. Demikian, terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam pembelajaran ini. Mungkin kurang jelas, silahkan kalian baca buku paket, buku LKS maupun sumber-sumber lain yang bisa menunjang pengayaan dari materi ini tentang akhlak, yaitu tata krama, santun, dan malu untuk menghiasi kehidupan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Manusia tidak akan sempurna tanpa dibarengi dengan akhlak, sikap sopan santun, dan malu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.